Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, yuk salah satu pimpin kita dalam doa. Dan di sini saya minta anak Shirley pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, maka kita akan mengawalinya dengan doa. Izinkan saya memimpin doa ini menurut agama dan keyakinan saya, agama Kristen. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Nak. Baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, Ibu akan cek kehadiran. Tapi Ibu akan kirim link absennya di WA. Jadi anak-anak tolong buka link untuk mengisi absen. Semua sudah selesai isi absen? Sudah, Ibu. Oke. Baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita menyanyi salah satu lagu supaya tambah semangat kita. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Semua tepuk tangan ya. Ya, Oke. Ibu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, pendukungmu, proklamasi, sedia Berkorban untukmu. Pancasila dasar Negara rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo. Ayo maju. Maju. Baik, terima kasih anak-anak. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayu cinta lingkungan, dan pembelajaran 5. Muatan pembelajaran yaitu IPS, seni budaya, dan matematika. Nah, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, Ibu mau tanya ya, ada yang di sini di rumah piara binatang? Ada, Ibu. Piara binatang apa saja? Saya pelihara Anjing, babi, Ada ayam juga. ayam. Ada babi. Baik anak-anak, kita perlu juga untuk piara binatang. Karena binatang juga adalah ciptaan Tuhan. Jadi perlu kita mencintai mereka juga. Karena kita mencintai mereka juga seperti kita mencintai diri kita. Jadi perlu kita piara binatang dan juga jaga kebersihan di sekitar kita. Kita harus cintai lingkungan kita. Baik, kita langsung saja masuk dalam materi, yaitu tentang ilmu pengetahuan sosial. Nah, apa itu ilmu pengetahuan sosial? Ada yang tahu? Ilmu pengetahuan apa, Ibu? Sosial. IPS. Berarti kepanjangannya ilmu pengetahuan sosial. Ada? Oke, langsung saja ya. Ilmu pengetahuan sosial atau sumber daya alam ini adalah semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia dalam alam dan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya,
Bagi manusia, sumber daya alam pada dasarnya adalah hal terpenting dan berupa benda hidup atau hayati, ataupun benda mati atau non-hayati. Kedua jenis sumber daya alam ini tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebenarnya manusia juga merupakan sumber daya bagi suatu negara karena manusia dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi negaranya dengan cara menjadi tenaga kerja, memajukan ilmu pengetahuan, bahkan teknologi, sehingga bisa meningkatkan perekonomian negara. Terdapat beberapa negara. Oke, dari sini penjelasan Ibu. Ibu mau tanya ya. Sebenarnya manusia itu ia termasuk sumber daya alam atau tidak ya? Daya alam, Ibu. Ya, pintar. Manusia tuh makhluk hidup, Ibu. Ya, manusia. Karena kita Manusia itu berbicara makhluk tentang hidup sosial. Jadi, masuknya tidak secara meluas, kita mempersempitkan saja yaitu manusia saja. Karena makhluk hidup, binatang juga termasuk makhluk hidup, Nak. Manusia itu makhluk sosial, Ibu. Iya, jadi saya hanya bilang manusia. Kalau makhluk hidup, binatang juga masuk. Jadi manusia adalah makhluk sosial. Jadi di sini kita berbicara tentang manusia. Jadi, apakah manusia itu termasuk makhluk sosial? Termasuk, Ibu. Ya, pintar kalian. Nah, manusia ini juga dia memiliki sumber yang sangat penting dalam negara. Karena manfaatnya seperti apa? Manfaat manusia tuh, kenapa dia dikatakan bahwa maksud sosial dan kenapa dia katakan bahwa manusia itu bermanfaat buat negara? Ya, karena manusia ini ia makhluk sosial dan ia juga bisa bekerja dan mengajukan ilmu pengetahuan, bahkan teknologi, sehingga meningkatkan perekonomian negara. Jadi manusia ini sangat penting untuk negara juga. Karena negara maju, maka perlu juga manusia. Nah, di sini juga ada beberapa jenis sumber daya alam. Yaitu yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan pembentukannya. Yang keempat, sumber daya alam berdasarkan daya pakaian dan nilai ekonomisnya. Yang kelima, sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Baik anak-anak, sebelum Ibu lanjut, Ibu minta kita menyanyi salah satu lagu supaya tambah semangat kita. Karena saya lihat anak-anak kelihatannya jenuh sekali. Jadi tidak ada semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Semangat. Jadi kita menyanyi bermain game. Jadi kita tepuk semangat. Ayo semua bangkit berdiri. Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oh, pintar sekali kalian anak-anak. Apakah kalian sudah semangat? Semangat dari tadi, Ibu. Amen. Ya, harus semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Ya, Ibu lanjut ya. Yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, sumber daya alam berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Seperti, misalnya seperti apa? Ada yang tahu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Atau alami? Tidak berubah. Pohon. Air.
Silahkan Mona. Air, Ibu. Oh, pintar. Ada lagi? Udara. Ya, pintar. Pintar. Hari. Baik, dari beberapa sumber daya alam yang disebutkan teman-teman sangat tepat sekali. Jadi benar, sumber daya alam yang tidak bisa pernah habis, misalkan seperti tumbuhan, udara, sinar matahari, yang seperti tadi teman-teman sebut, adik-adik sebut itu, pintar sekali kalian ya. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, adalah sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus akan habis. Sumber daya alam jenis ini mempunyai jumlah yang terbatas. Hal ini dikarenakan karena proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Misalkan seperti apa? Ada yang tahu? Prosesnya Gas sangat bumi. lama. Ya, pintar. Ibu, batu bara juga tidak, Ibu? Ya, batu bara termasuk, pintar. Ya, anak-anakku sangat pintar sekali ya. Kasih, Ibu. Di sini aku semangat untuk terus mengajar di kelas ini ya, karena anak-anak sangat pintar dan semangat untuk mengikuti proses pelajaran hari ini. Makasih, Ibu. Hewan termasuk tidak, Ibu? Iya, Hewan termasuk tidak? Karena ada hewan yang sudah hewan tidak tidak ada, Ibu. termasuk ya, Nak. Hewan dia termasuknya di alami, yang sumber daya alam yang tidak diperbaharui. Dia masuknya ke pertama. Soalnya Jadi- ada hewan yang punah, Ibu. Jadi tidak Ya, Ada hewan, kan ada hewan yang hampir punah, Ibu. ada hewan yang punah, Ibu. kurang Dia dengar, masuk- kurang dengar, Nak. Karena ada hewan kayak dinosaurus, Ibu. Udah punah jadi tidak bisa lagi, Ibu. Nah, itu Itu pasti termasuk- bisa juga Kan ya. dinosaurus, Dinosaurus bagaimana, Saudara Mona? kan dinosaurus punah. Iya, Iya, maksudnya itu. Termasuk tidak? Hewan. Kan kalau Tidak. Tidak, tidak termasuk, Adrian. Kan tadi Ibu sudah jelaskan tuh. Jadi yang termasuk seperti tadi Saudara Mona sebutkan juga ya, misalnya seperti bahan galian atau batu batang tuh. Pintar sekali ya, Saudara. Pintar sekali ya, Nak. Baik, kita lanjut. Ya, kita lanjut lagi untuk poin yang kedua, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Nah, sumber daya alam berdasarkan jenisnya ini juga dapat dibagi atas dua, yaitu yang pertama, sumber daya alam hayati atau biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Misalkan seperti apa, ada yang tahu? Biotik, dia seperti makhluk hidup. Seperti apa ya? Daging. Iya, tapi itu sudah diolah. Sebelum dia daging biasanya namanya apa? Umumnya. Sebelum dijadikan Tidak tahu, diolah Ibu. menjadi daging, yaitu hewan atau binatang. Kan binatang dulu, hewan dulu baru bisa jadi daging gitu. Itu misalkan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ya, sumber daya alam hayati dibedakan menjadi dua juga, yaitu yang pertama sumber daya alam yang berasal dari hewan atau binatang. Misalkan seperti apa, ada yang tahu? Seperti yang tadi adik Lucia sebut itu? Daging. Ya, pintar. Ada daging, terus? anduk, Ibu. Ya. Oke, Ibu lanjut ya. Misalnya seperti telur, daging, ikan, dan lain-lainnya. Yang kedua itu sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya non-hayati atau abiotik ini adalah sumber daya alam ini berasal dari benda-benda mati. Misalkan seperti apa? Dia berasal dari benda-benda mati. Mesin, Ibu, mesin. Ya, bisa juga. Intan. Ada lagi yang tahu?
Oke, lanjut saja ya. Misalnya seperti tanah, air, udara, sinar matahari, dan hasil tembaga. Poin yang ketiga itu sumber daya alam berdasarkan pembentukannya. Nah, sumber daya alam berdasarkan pembentukannya ini juga dapat dibagi atas 4 jenis, yaitu yang pertama, sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang berupa benda mati dan bisa didapatkan secara langsung dari alam. Bisa melalui beberapa proses seperti penambangan dan pengolahan sehingga bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Yang kedua yaitu sumber daya alam energi. Nah, sumber daya energi adalah sumber daya alam yang bisa menghasilkan energi dan bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan kehidupan manusia. Misalkan seperti apa? Ada yang tahu? Sumber daya energi yang bermanfaat untuk manusia. Oke, Ibu lanjut saja ya. Misalkan seperti minyak bumi, batu bara, gas bumi, air, udara, dan sinar matahari. Yang ketiga yaitu sumber daya alam ruang. Nah, sumber daya alam ruang adalah sumber daya alam yang berupa ruang, tempat atau wilayah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kalangan hidup. Sumber daya alam ruang ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti letak astronomi, topografi, maupun reliefnya. Contohnya seperti gunung dan lembah. Poin yang keempat yaitu sumber daya waktu. Sumber daya waktu adalah sumber daya alam yang keberadaannya tergantung oleh waktu atau musim. Misalkan seperti apa? Ada yang tahu sumber daya waktu tergantung pada waktu atau musim? Pada musim ini dia kenapa? Pokoknya tergantung dari musim gitu. Ada yang tahu? Tidak, Ibu. Misalkan seperti air. Ketika musim kemarau, keberadaannya sangat sulit ditemukan. Tetapi ketika musim hujan, sangat berlimpah. Ya, kita lihat saja di Kota Kupang juga ya. Kota Kupang kalau musim kemarau atau musim panas itu susah sekali untuk kita dapat air gitu. Malahan kalau kita pesan tangki, sangat mahal juga sampai satu tangki itu ada yang 100 gitu. Tapi di saat musim kemarau, musim hujan itu banyak sekali air sampai air berlimpah sampai kita buang-buang gitu. Nah, itulah yang dinamakan tergantung pada musim. Nah, poin yang keempat yaitu berdasarkan daya pakai dan nilai ekonomisnya. Nah, sumber daya alam yang berdasarkan pakaian dan nilai ekonomisnya juga ini dibagi atas 2. Yaitu yang pertama sumber daya alam ekonomis seperti emas, perak, minyak bumi, batu bara, dan timah. Kenapa dia disebut sebagai sumber daya alam ekonomis? Karena yang tadi Ibu sebutkan contoh-contoh itu, mereka memiliki nilai yang tinggi atau nilai ekonomis yang tinggi, bisa dijual, dapat harga yang sangat maksimal atau uang yang banyak. Jadi dinamakan sebagai sumber daya ekonomis. Nah, yang kedua yaitu sumber daya alam atau non-ekonomis. Contohnya seperti sinar matahari, udara, dan air. Kenapa? Karena sinar matahari dan udara kita dapatkan dengan cuma-cuma. Kita tidak pernah bayar, kita tidak pernah mengeluarkan uang, terus tidak pernah dijual dimanapun. Udara dengan udara dengan matahari itu. Karena tidak dibayar, dia tidak memiliki nilai gitu. Nah, yang terakhir yaitu berdasarkan lokasinya. Sumber daya alam berdasarkan lokasinya ini dibagi atas 2, yaitu sumber daya alam akuatif. Nah, sumber daya alam akuatif ini adalah sumber daya alam hanya dijumpai di daerah perairan. Ada yang tahu sumber daya ini akuatif yang hanya dijumpai saja di daerah perairan? Apa saja yang hidup di dalam air? Yang kita bisa jumpai? Ya?
Sayur laut. Ikan, Ibu. Ya, pintar. Ada lagi? Ikan. Pintar. Ikan. Pintar. Ada lagi? Udang, udang, udang. Pintar. Ya, anak-anak saya pintar sekali mereka ya. Hiu, Ikon. Ibu. Ikon. Ikan hiu. Ya, betul. Gurita. Betul. Paus, Ibu. Ya, betul. Baik, cukup ya. Ibu sangat mengapresiasi semua jawaban yang kalian beritahu, karena apa yang kalian beritahu itu sangat betul sekali, tidak pernah salah. Jadi saya sangat semangat untuk mengajar di ruang kalian, karena kalian anak-anak yang pintar, anak-anak yang manis, dan anak-anak yang ganteng ya. Oke, lanjut ya. Seperti yang tadi teman-teman adik-adik sebut bahwa sumber daya alam hayati dijumpai di daerah perairan seperti ikan, rumput laut, terumbu karang, udang, kepiting, dan lain-lain yang hidup di air gitu. Yang kedua yaitu sumber daya alam terestrial adalah sumber daya alam yang hanya dijumpai di daerah atau di wilayah daratan. Misalnya seperti apa? Apa Babi, yang Bu. kita bisa dijumpai saja di daratan? Pohon. Betul. Babi. Babi. Ya, betul juga. Pintar. Oke. Batu. Misalkan seperti hutan, bahan-bahan tambang, dan lain sebagainya. Seperti tadi anak-anak sebut ya. Baik, cukup sampai sini ya anak-anak. Tapi di sini Ibu mau memberikan kesempatan kepada anak-anak. Ada yang belum mengerti? Silahkan ditanyakan. Silahkan. Oke. Kalau tidak ada, Ibu mau tes peringatan kalian atau kemampuan kalian dari yang tadi Ibu jelaskan. Ibu mau tanya ya. Coba salah satu jelaskan pengertian dari sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Singkat saja ya. Menurut pemahamanmu aja. Ibu, saya Ibu. Silahkan nak. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan, Ibu. Ya, Ayo, betul Bu. juga. Pintar. Silahkan. Mona. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan. Pintar. Ada lagi? Ada lagi? Oke, dari tadi anak Adrian Baik, dengan anak Bu. Mona. Oh, oke Lucia, silahkan. Silahkan Lucia. Oke, betul sekali ya. Saya sangat berterima kasih kepada anak-anak karena di ruangan ini kalian benar-benar fokus untuk mengikuti proses pembelajaran. Meskipun kita online, tapi semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran tidak pernah pudar. Kalian malahan tambah semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Betul ya bahwa sumber daya alam adalah semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia di alam dan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup manusia. Betul sekali. Yang kedua yaitu tadi ada beberapa jenis sumber daya alam yang Ibu jelaskan. Lima, Ada yang Ibu. Ya, pintar. Coba sebutkan salah satu saja. Salah satu saja. Sumber daya alam hayati, Ibu. Ya, betul sekali. Pintar, saudara. Pintar, nak. Saya, Ibu. Oke, silahkan Mona, sebutkan salah satu. Sumber daya alam kan ada 5 tuh, Ibu. Iya, Terus yang betul. pertama
dibagi berdasarkan sifatnya. Ya, Dan betul. yang dibagi berdasarkan sifatnya itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yang dapat diperbarui dan yang kedua yang tidak dapat diperbarui. Ya, betul sekali. Wow, pintar sekali ya. Ayo berikan tepuk tangan untuk saudara kita Mona, untuk anak kita Mona. Ask for me, please. Karena sangat pintar sekali. Ibu hanya minta sebutkan saja, tapi ia sampai jelaskan juga ya. Berarti ia benar-benar fokus mengikuti proses pembelajaran hari ini. Baik, oke ya. Kita menyanyi salah satu lagu ya, supaya kita tambah semangat. Kita jangan jenuh-jenuh mengikuti proses pembelajaran ini. Kita nyanyi lagu apa ya? Coba anak-anak yang tentukan, pilih salah satu lagu. Mau lagu sekolah minggu, mau lagu nasional, terserah anak-anak, atau lagu daerah, terserah kalian. Tapi asalkan jangan lagu yang DJ, karaoke, apa yuk, saya tidak tahu jadi. Jangan ya, karena ini kita anak-anak masih kecil ya, jadi tidak boleh. Jadi ya memang boleh-boleh sih, tapi jangan terlalu ini ya. Karena itu sangat pengaruh buat anak-anak juga. Nyanyi lagu apa ya? Lagu nasional juga bisa. Anak sekolah minggu juga bisa, lagu anak-anak juga bisa. Kita nyanyi lagu Bangun Pagi aja ya. Oke. Atau ada yang sudah punya lagu? Lihat kebunku, Ibu. Oke, pintar. Terima kasih ya, Nak. Karena kau sudah pilih lagu yang sangat bagus juga ya. Oke, 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari kusirat tepat mawar melati, semuanya indah. Hore, pintar sekali kalian. Baik anak-anak, tapi Ibu lihat kalian belum semangat juga ya. Ayo nanti kalau Ibu bilang apa kabar kalian hari ini, kalian hanya bilang mantul, mantul, mantap, mantap betul. Hore, gitu ya. Supaya kalian agak semangat, leluasan gitu. Leluasan untuk berbicara. Kalau anak-anak duduk saja begini ya, bisa jenuh juga ya. Oke. Apa kabar kalian hari ini? Kita coba ya. Apa kabar kalian hari ini? Mantul, 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 mantap betul. Ore. Pintar ya. Oke, kita lanjut lagi ya atas materi kita hari ini lagi ya. Kita lanjut materi kita. Ibu lanjut lagi dengan materi kita tentang jenis-jenis karya seni budaya. Nah, jenis-jenis karya seni budaya sangatlah beragam. Misalkan seperti apa? Jenis-jenis karya seni budaya. Menari, Ibu. Ya, betul. Ada seni apa saja? Gambar, Ibu. Ya. Ya, baik ya. Ada seni musik, seni rupa, dan seni tempel. Mau lanjut jelaskan ya. Jenis-jenis karya seni budaya sangatlah beragam, seperti seni musik, seni rupa, seni tempel, dan sebagainya. Kebanyakan orang mungkin lebih mengenal tentang seni rupa dengan berbagai bentuk dan jenisnya. Namun sebenarnya masih ada jenis seni tempel yang tidak kalah menarik untuk dipelajari. Jenis seni ini menghasilkan karya seni dari materi-material di sekitarnya. Seni tempel dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada yang tahu seni tempel itu? Hanya dibagi atas 3 ya.
Ada yang tahu? Oke, Ibu lanjut ya. Seni tempel ini dibagi atas 3, yaitu tempel motase, kolase, dan mosaik. Ketiga jenis seni tempel ini berbeda satu sama lain, mulai dari pengertian hingga cara perbuatannya. Oke, lanjut. Seni tempel motase. Seni tempel motase ialah karya seni yang berasal dari gambar-gambar. Jadi yang dirangkai menjadi satu sehingga tercipta pencampuran unsur dari berbagai sumber. Zaman dahulu karya motase hanya berupa seni 2 dimensi saja, namun sekarang seni motase telah berkembang dan menghasilkan karya seni 3 dimensi. Karya motase memang kurang dikenal di kalangan masyarakat karena karyanya yang hampir sama dengan seni patung atau seni lukis dan seni karya. Contohnya seperti gambar yang Ibu kirim di layar ya. Oke, perhatikan ya seperti gambar yang ada. Nanti baru saya. Oke, lanjut saja ya. Berdasarkan pengertian seni tempel motase di atas, dapat kita simpulkan bahwa karya seni motase berasal dari komposisi gambar yang satu dengan yang lainnya. Misalnya gambar rumah yang terdapat dalam majalah. Gambar tersebut dipotong dan ditempelkan pada alas permukaan gambar lainnya. Maka dari itu akan menciptakan hasil karya seni baru. Hasil karya seni motase sering disebut sebagai karya seni lukis karena materialnya berasal dari gambar yang sudah jadi kemudian dipadukan dengan gambar lainnya. Adapun beberapa fungsi dari seni tempel motase, yaitu yang pertama digunakan untuk dekorasi yang berasal dari benda sehari-hari atau fungsi praktis. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan kreativitas, daya pikir, estetika, emosi, dan daya serapa otak kita atau fungsi edukasi. Yang ketiga yaitu sebagai media eksperimen menggunakan berbagai tipe tekstur dan bahan atau fungsi ekspresi. Yang keempat yaitu untuk mengurangi beban psikologi dengan menuangkan emosi dan ide dalam bentuk karya seni atau fungsi psikologis. Yang kelima yaitu untuk menyediakan lapangan pekerjaan dengan bermodalkan kreativitas atau fungsi sosial. Nah, ternyata seni motase ini juga sangat penting buat kehidupan kita juga. Lewat seni motase ini juga kalian bisa menghasilkan uang. Jadi mulai sekarang anak-anak fungsikan waktu yang baik untuk kalian bisa membuat hasil karya seni. Karena karya seni motase ini kalian buat, maka kalian akan menghasilkan uang sendiri. Hanya gampang sekali untuk membuatnya. Ada di pun cara untuk kalian bisa membuat seni motase itu. Misal hanya alatnya, ada gunting, ada majalah atau koran, gambar-gambar yang akan dijadikan motase, atau kertas HVS atau kontrolem. Nah, anak-anak alatnya gampang sekali ya. Alatnya kalian tidak perlu lagi untuk beli. Kalian bisa gunakan kalian bisa gunakan bahan-bahan yang tidak digunakan di rumah. Misalkan koran bekas atau kertas HVS yang bekas atau gambar-gambar apa saja yang bekas yang menurut kalian masih pantas untuk digunakan. Kalian bisa pakai untuk membuat suatu karya seni motase. Di situ sudah jadi, maka kalian akan menjual dan kalian akan mendapatkan uang sendiri. Kalian menghasilkan uang sendiri dengan karya kalian sendiri. Nah, jika kalian sudah menghasilkan itu juga berpengaruh untuk karya seni kalian. Bisa kalian bawa sampai kalian mati juga. Karena itu kalian mau buat apa saja pun itu, kalian pasti bisa gitu. Baik anak-anak, penjelasan Ibu cukup sampai sini ya. Soalnya
waktu kita juga sekarang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan lagi. Nanti kita lanjutkan materi kita minggu depan lagi. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Oke. Cukup Ibu. Baik anak-anak, penjelasan Ibu cukup sampai sini. Tapi di sini Ibu mau tes pemahaman kalian, Ibu mau tanyakan kembali ya. Atau ini menjadi tugas kalian saja ya? Ya, Ibu. Ya, nanti tolong, nanti Ibu lihat screenshot ke situ ya. Ibu share di laptop kalian nanti diisi. Minggu depan baru Ibu periksa atau Ibu kirimnya di WA. Nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ada supaya menambah pemahaman kalian. Baik, cukup sampai sini pembelajaran kita hari ini. Dan sebelumnya Ibu mau mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama untuk ilmu pengetahuan sosial, yaitu sumber daya alam adalah semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia dalam alam dan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, di sini juga terdapat beberapa jenis sumber daya alam. Di antaranya, pertama sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ini terdapat dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, air, sinar matahari, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus tidak akan habis. Misalkan seperti barang tambang. Yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya ini juga dibagi atas dua, yaitu sumber daya alam hayati atau abiotik. Yang kedua yaitu sumber daya alam nabati adalah SDA yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan merupakan produk atau penyusunan utama dari rantai makanan. Itu sumber daya alam non hayati atau abiotik adalah sumber daya alam ini berasal dari benda-benda mati. Yang kedua itu sumber daya alam berdasarkan pembentukannya. Sumber daya alam berdasarkan pembentukannya juga ada 4, yaitu sumber daya alam material, sumber daya alam energi, sumber daya alam ruang, dan sumber daya alam waktu. Poin yang keempat yaitu sumber daya alam menurut daya pakaian dan nilai ekonomisnya. Nah, di sini juga dibagi atas dua, yaitu sumber daya alam ekonomis seperti emas, perak, minyak bumi, batu bara, dan timah. Yang kedua, sumber daya alam non-ekonomis, misalnya sinar matahari, udara, dan air. Yang terakhir yaitu berdasarkan lokasinya. Sumber daya alam berdasarkan lokasinya ini dibagi atas dua juga, yaitu sumber daya alam kuantitatif dan sumber daya alam terrestrial. Dan kesimpulan untuk yang kedua, sumber daya yaitu di sini seni budaya dan prakarya seni tempel motase. Seni tempel motase ialah karya seni yang berasal dari gambar-gambar jadi yang dirangkai menjadi satu sehingga tercipta pencampuran unsur dari berbagai sumber. Mungkin dari ini saja pembelajaran kita hari ini yang Ibu bawakan cukup sampai sini. Dan sebelum kita menutupi proses pembelajaran kita, kita menyanyi salah satu lagu dan kita doa dan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Kita menyanyi lagu Lipatlah Tangan. Sekalian kita berdoa dan doanya di doa kita, saya minta Susan untuk pimpin kita dalam doa. Kita menyanyi lagu Lipat Tangan, langsung sekalian kita doa. 1, 2, 3.
Lipatlah tangan, tutup mata. Doa pada Tuhan. Ayo Susan doa. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Izinkan doa ini menurut keyakinan saya, agama Kristen Protestan. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu kami telah mengakhiri pelajaran kami hari ini berpelajaran baik. Terima kasih. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Susan. Baik, Iya, cukup Ibu. sampai sini pertemuan kita. Selamat siang semua. Selamat siang, Ibu. Ibu. Siang, Ibu. Siang. Weh, dengar be dong.